ada saham-saham yang katanya mau ngejar indeks cuman batal, nggak jadi karena nggak di-approve segala macam. Ya, itu ya yang orang bilang nggak mungkin turun, ini akan naik terus karena mau ngejar indeks, targetnya segini. Ya, ternyata turun nih sekarang dan turunnya dalam. Harus pikir what if gagal, kalau sahamnya turun setengah mau beli lagi atau mau jual atau gimana? Kalau turun 80% gimana? Karena ada yang turun sampai segitu. Justru kita malah sukanya kalau ada saham yang keluar dari indeks. Ya. Nah, ada yang baru keluar nih kemarin dari indeks small cap ya. Ketika saham bagus dijual murah, dan murahnya itu biasanya karena ada yang buang, dalam case ini mungkin indeks yang buang, ya itu jadi peluang. Nah mungkin Jo, boleh sharing Jo, 2 saham itu apa Jo? Halo teman-teman, welcome back to Chatting ya. Di episode kali ini kita mau follow up Jo. Follow up ya. Kita mau follow up pembahasan yang udah kita ulang-ulang terus sebenarnya dari member, terus di grup gratis ya, free onboarding group, teman-teman boleh join ya, grup gratis, nggak ada biaya untuk diskusi. Di Instagram juga, di YouTube juga, bahkan kita pun bikin invasinya tuh, waktu itu seminar sekitar 4 jam ya ke publik yang kita jual dengan sangat murah, ya hanya sekitar beberapa gelas kopi aja, gitu ya, karena kita tahu banyak yang teman-teman di luar sana yang pengen belajar saham, pengen belajar secara serius, tapi mungkin budget buat ikut full program membershipnya masih nabung nih, atau mungkin masih ada banyak keraguan, ngerasa mungkin terlalu besar investasinya, ya nggak apa-apa, kita ajarin secara free, ya teman-teman bisa nilai semuanya sendiri. Kalau dirasa butuh silahkan subscribe. Kalau enggak ya enjoy free konten kita, free trial kita yang mungkin ada sekitar 10 jam lebih materinya, dan free group kita untuk diskusi ya. Dan tentu ada rules ya di dalam free group kita. Oke, follow up-nya apa? Follow up-nya gini Jo. Jadi kita di awal tahun itu sempat bilang kalau IHSG itu seharusnya bukan 7 ribuan. Ya. Tapi 5.500. Nah, mungkin silakan. Ya mungkin teman-teman yang udah nonton video kita sebelum-sebelumnya ya, kita kan bisa bilang indeks kita ini banyak ditopang sama saham-saham yang pakai steroid lah ibaratnya. Iya. Mungkin perusahaannya bagus, cuman size-nya nggak gitu besar, tapi harga sahamnya atau valuasi itu besar sekali, bahkan jadi top market cap. Iya. Nah itu kan ada banyak tuh. Kalau dari top 15 market cap kita, sekitar 7 atau 8 diisi sama saham-saham yang lucu-lucu lah bahasanya. Iya. Nah sekarang kejadiannya adalah saham-saham lucu-lucu ini mulai turun, Bil. Iya, kita IHSG turun 15% lebih kemarin sempat, dan yang dominan turun tuh yang saham-saham yang lucu-lucu ini. PI-nya tuh ratusan. Ya. Gitu ya, yang orang bilang nggak mungkin turun, ini akan naik terus karena mau ngejar indeks, targetnya segini. Ya ternyata turun nih sekarang, dan turunnya dalam sekali turunnya. Nah, itu di satu sisi kan banyak saham yang turun. Ada saham-saham yang katanya mau ngejar indeks cuman batal, nggak jadi karena nggak di-approve segala macam. Ya. Tapi di satu sisi ada juga saham-saham yang keluar dari indeks nih, Bil. Ya. Nah, I think mungkin Bapak Ibu bisa tahu, itu ada saham ya Era Jaya salah satunya. Ya, indeks apa dulu nih, Jo? Indeks ada banyak sebenarnya kan. Oke. Ya, ini kan kita lagi ngomong yang diincar kan indeks asing ya. Ada 2, mungkin ada MSCI, ada FTSE, itu biasanya yang 2 itu yang paling diincar. Di mana indeks itu mereka ada semacam syaratnya supaya bisa masuk indeks. Nah, itulah yang sebenarnya dikejar Oleh company-company. oleh saham-saham yang PI-nya ratusan ini supaya masuk indeks, asing masuk, ya apapun tujuan masa depannya ya, untuk mencari pendanaan atau apapun, ya kita pikir positifnya aja gitu ya. Ya, itu ya benar ya. Mungkin sedikit konteks buat Bapak Ibu yang belum tahu apa sih indeks, apa sih MSCI. Simpelnya ini adalah suatu indeks ya. Kalau asing itu kan mereka memandang Indonesia dalam tanda kutip negara yang size-nya kecil mungkin. Yang size kecil, jadi ketika mereka mau invest, mereka nggak ada waktu lah kasarnya untuk bisa memilah emiten satu-satu di Indonesia. Jadi mereka langsung beli aja, ya udah deh top-topnya ada apa aja, mereka beli di indeks ini. Inilah yang disebut namanya indeks MSCI. MSCI itu Morgan Stanley, FTSE itu ya Financial Times ya. Isinya apa aja di dalam indeks itu? Tentu ada requirement-nya seperti yang Pak Billy bilang. Nah, yang setahu saya hingga saat ini itu requirement-nya hanya ada di market cap, transaction value-nya, dan juga free float-nya, 3 ini. Jadi mereka state-nya ya, mereka nggak ngelihat fundamentalnya lah, nggak lihat omsetnya dari requirement berapa, itu nggak harus, selama bisa mengcomply buat asing keluar masuk dengan mudah. Ya. Nah inilah yang tadi Pak Billy bilang, banyak emiten-emiten jadi ngejar ke arah sana. Oh yaudah deh, kita buat market cap-nya jadi tinggi, free float-nya jadi terlihat banyak, entah apapun untuk bisa mengcomply supaya ketika masuk ke indeks bisa tercapai lah semua kategorinya. Ya, tapi kenyataannya kita lihat ada saham-saham juga yang gagal. Ya, entah dicepu, entah apa, intinya belum berhasil masuk nih. Belum berhasil masuk indeks, dan itu juga yang membuat akhirnya orang-orang yang berharap sahamnya bakal naik, bisa masuk indeks, pada takut juga, wah kayaknya gagal nih, orang pada jual gila-gilaan, dan itulah yang membuat indeks kita dari level kemarin mungkin 7.500, sekarang sisa 6.500. Ya. Kurang lebih konteksnya seperti itu. Jadi teman-teman di luaran sana jangan pikir kalau Ting itu nggak ngerti indeksan. Kita ngerti semuanya gitu ya, kita ngerti semuanya, kita pelajarin, kita juga ngerti tren indeks kenapa makin kesini makin kenceng di luaran ya, karena banyak orang dari active fund masuknya lebih banyak sekarang fund jadi passive fund yang mimicking indeks, karena itu benchmark yang dipakai juga untuk ukur performance ya. Tapi
ya kita nggak ngerasa itu pegangan yang kuat aja. Misalnya tahu nih ada satu saham harus di harga sekian supaya bisa masuk indeks. Ya pertanyaannya emang yakin bisa masuk? Gitu kan. Kemarin baru keluar nih berita kalau Indonesia mulai mau disingkirkan dari indeks. Nah, boleh ya kan? tampilin kata di sini. Beritanya baru banget kemarin kita baca gitu kan. Ya what if kalau nggak masuk indeks, kita beli saham yang PE-nya 500 misalnya. Itu berapa tahun balik modal? Sampai kita punya generasi keberapa baru balik modal gitu kan. Yang mana ya kalau ada orang yang mau di luar sana mau bermain dengan beranggapan itu pasti tercapai, dan kalau masuk indeks bisa multi baggers naik berkali-kali lipat, ya itu silahkan gitu. Kita nggak have nothing against it. Gitu. Cuman kita mau orang-orang yang belum begitu mengerti jangan asal ikutan. Pelajari dulu. Kalau emang itu pilihan kalian mau main seperti itu silahkan. Ya, tapi kalau kita lebih suka yang aman-aman, yang pasti-pasti. Yang nyari yang low risk high gain. Low risk high gain, nggak usah yang high risk mencari high gain, higher return yang sebenarnya sangat kecil kemungkinan tercapai. Ya. Bisa gagal loh, dan sekalinya gagal itu hilang modalnya. Gitu. Kalau kita harus admit kita juga make investment kadang-kadang bisa salah loh, nggak selalu benar. Tapi salahnya kita itu cuman kadang-kadang masih untung, kadang-kadang loss tipis, tapi sekalinya menang juga menang banyak. Gitu. Jadi secara overall ya CAGR pasti bagus gitu. Cuman itu sih yang di luar sana yang kita pengen coba sampaikan adalah jangan asal ikut-ikutan. Harus benar-benar pelajari dan harus ngerti juga permainan indeks itu seperti apa, dan bukan berarti itu peraturan tidak bisa dirubah. Gitu ya. Dan harus pikir what if gagal. Kalau sahamnya turun setengah mau beli lagi atau mau jual atau gimana? Kalau turun 80% gimana? Karena ada yang turun sampai segitu. Apalagi pakai margin untuk beli saham, itu bikin lah. Kalau bisa jangan. Kenapa? Balik lagi investasi kan di jangka panjang. Betul. Kita mau amanin modalnya dulu. Apalagi pakai margin buat yang begituan, Jo. Even pakai margin buat invest yang bener aja, yang itu proper investor, itu juga sangat tidak direkomendasikan. Tahu nggak dulu? Kita kan tahu ya, legendaris ada Buffett, ada Munger. Tapi tahu nggak dulu ada satu temennya? Oh ya? Bertiga sebenarnya. Namanya Rick Gerin. Gitu ya. Itu Buffett dan Munger bilang nih sama pinternya kok. Satu kapal dulu itu. Satu kapal udah sama pinternya. Cuman Buffett dan Munger tahu kalau mereka one day akan jadi extremely wealthy. Gitu kan, dari mereka muda gitu kan. Tapi yang si Rick Gerin ini, dan Buffett Munger nggak buru-buru, Rick Gerin ini buru-buru, dia pakai margin. Nah, sekalinya ada market crash, saham turun karena pakai margin, dia harus jual saham Berkshire di harga murah. I see. Itu akhirnya sekarang nggak ada yang tahu siapa. Ya tetap kaya sih sekarang sih, cuman kan ketinggalan jauh sekali sama teman-teman satu gengnya yang dulu bareng-bareng gitu kasarnya. Gitu. Jadi maksudnya margin buat beli bisnis bagus di harga murah aja tidak direkomendasikan. Karena kita nggak pernah tahu market in the short term itu akan naik, akan crash atau apapun. Gitu. Apalagi untuk saham-saham yang kita nggak punya kontrol. Yang kita kontrol lebih kecil lagi gitu. Jadi oke, back to the topic, Jo. Justru kita malah sukanya kalau ada saham yang keluar dari indeks. Nah, ada yang baru keluar nih kemarin dari indeks small cap ya. Last Friday, di mana itu justru malah jadi peluang buat banyak member kita, banyak member yang PC gue bilang kalau sempat serok lah, atau ada yang sempat titip sendal. Tapi ada juga yang mau nunggu turun 5% lagi, tapi ternyata keburu mantul. Gitu. Bahkan waktu dulu pas banget roadshow weekendnya di Semarang Surabaya banyak yang nanya kan. Ngoprek bareng langsung kita analisa bareng, Seninnya langsung naik. Bukan kita yang naikin ya, jangan kebetulan, tapi maksudnya justru di kacamata kita, ketika saham bagus dijual murah, dan murahnya itu biasanya karena ada yang buang, dalam case ini mungkin indeks yang buang, ya itu jadi peluang. Gitu. Dan kita sebagai investor, kita tuh harus siap ketika peluang itu datang. Gitu. Makanya harus analisa yang banyak, kita harus tahu saham-saham ini, kita misalnya tahu 50 saham. 50 saham ini masing-masing nilai wajarnya berapa, kita mau beli kalau diskonnya berapa. Misalnya diskon 50%, ya ketika dikasih diskon 50% ya masuk. Gitu. Jangan banyak babi ibu trennya begini nih, bias-bias segala macam, itu harus disingkirkan gitu. Kita harus buang noise. Nah, mungkin Jo boleh sharing, Jo, 2 saham itu apa, Jo? Oke, mungkin salah satu dulu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu, itu ada saham Era Jaya. Nah, kode sama ERAA, Era. Itu adalah anaknya ya, bukan anaknya. Bukan, Era Jaya. Itu adalah perusahaan distribusi smartphone lah. Retail smartphone. Kurang lebih 80% pendapatan itu ditopang dari distribusi smartphone-nya. Nah, terus ada pendapatan sekitar mungkin 10% dari jualan aksesoris ya, dan segala macam. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang belum tahu, simpelnya gerainya itu iBox. Nah, itu di bawah Era Jaya. Ada iBox ataupun toko-toko gerai retail lainnya, ada Erafone dan segala macam. Banyak lah pokoknya. Bapak Ibu bisa lihat mungkin di B2B-nya juga banyak. Ya. Nah, itu kurang lebih 80% pendapatannya dari jualan handphone, sisanya 12% dari aksesoris, dan ada lain-lainnya. Dari sisi margin gimana? Ini bisnis margin yang
sebenarnya udah pasti stabil, Bil. Kalau kita ngomongin retail, biasa GPM tuh kayak garis lurus. Iya, Kayak nggak ada, kecil. iya, nggak ada denyut nadi biasanya. Biasanya garisnya tuh lurus. Mungkin kalau saya nggak salah inget, margin distribusi handphone sekitar 10%. Ya kenapa besar? Itu pun karena belakangan ini banyak kan iPhone Bil. Iya, Ya iPhone marginnya kan cenderung sedikit lebih besar lah dibandingkan HP lainnya. yang lebih murah ya. Sedangkan kalau margin untuk aksesoris itu sebenarnya yang bisa dibilang lebih menarik. Marginnya itu gede, bisa 20 to 30%, mungkin in between 25% untuk margin jualan aksesoris. Ya chargernya, screen protector, ya Bapak Ibu bisa tahu sendiri ya kalau datang beli handphone aksesorisnya itu mahal banget. Iya, Charger aja kecagakan bisa 500.000. Iya. Screen protector kemarin lu beli berapa tuh? 500 juga kurang. Nah itu kan modalnya berapa ya Bapak Ibu bisa tahu sendiri lah kurang lebih. Dan ada yang Era Jaya, ada yang mereka memang beli dari iPhone, ada kalau kayak screen protector kan bikin sendiri mereka. Ya Gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah dari sisi, berarti kita tahu ini bisnis yang sebenarnya Bil, by default tuh stabil, marginnya stabil, volume juga bisa dibilang by default tuh stabil. Ya memang kalau kita ngomongin Era Jaya dari tahun ke tahun itu ada penurunan volume. Kalau saya nggak salah ingat tahun 2018 mungkin volume mereka bisa sekitar 16 juta handphone. Sekarang turun jadi 10-11 juta kalau saya nggak salah. Nanti datanya bisa tampilin di sini. Kesannya nurun banyak. Ya, tapi apakah memang konsumsi smartphone di Indonesia menurun? Jawabannya enggak. Karena memang mereka ada sedikit shifting untuk main di handphone yang lebih premium ya. Contohnya apa ya? You guys udah know itu adalah iPhone. iPhone, Samsung segala macam mulai lebih banyak komposisi penjualan di segmen sananya. Nah inilah yang membuat satu, profitabilitas marginnya untuk bisnis retail terkesan cukup tinggi. Ya kan, bisa 10% untuk jualan handphone. Mungkin kalau Bapak Ibu ada teman-teman yang bergerak di distribusi, netnya sih di bawah itu lagi jauh. Atau di bawah, ini gross ya, kita ngomongin baru gross ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang nanya ataupun ada teman ya yang bergerak di bidang distributor handphone, bisa jadi grossnya tuh rata-rata di bawah itu. Kalau kita jualin banyak kan barang-barang yang Chinese lah ya, barang-barang Cina itu biasanya marginnya sedikit lebih kecil. Tapi baik lagi semua tergantung barangnya, beda-beda SKU. Nah, tapi yang menarik adalah satu, kita sama-sama tahu ini bisnis yang stabil. Itu kata kuncinya. Ini bisnis yang notabene seharusnya stabil, marginnya juga stabil, ya kan? Volume juga in the long term tuh harusnya udah lebih stabil sekarang. Dengan kalau mungkin 10 years ago masih bertumbuh ya. Ya. Kalau sekarang kan kayaknya udah mau siapapun punya smartphone. Yes. Itu kan yang main Mobile Legends berapa orang di Indonesia itu kan pakai smartphone pasti kan. Jadi mungkin the last 3-4 years ya lebih banyak growth-nya tuh dari margin, dari price ya, bukan dari volume lagi. Gitu, dan itu yang justru si Era Jaya tuh sangat bisa capture. Itu marginnya, market share pun kan masih nambah loh, Ju. Ya, market share nambah. Ya kan? Dan satu sisi, apa sih yang membuat mereka bisa terus nambahin market share? Simpelnya efisiensi. Karena dulu mereka buka 5 cabang ke 6 cabang, mungkin effortnya susah, Bil. Effortnya masih harus urusin segala macem. Ya, tapi kalau sekarang dia udah punya 78 kepala gitu, 78 distribution center, mau nambah cabang jadi ke 1000 cabang, 2000 cabang. Ibarat kata central kitchen-nya udah banyak nih, udah siap di mana-mana. Jadi unit economics of scale mereka juga bagus. Mereka mau nambah 1 cabang, kosnya lebih murah. Bargaining power mereka ke mall-mall juga lebih enak. Ini kan mood tersendiri yang katakanlah perorangan mau masuk industri retail, saingan raksasa gini berat pasti. Gue mesti klarifikasi bentar ya. Gue takutnya nih disclaimer ya, takutnya orang kira stock pick, bukan loh. Bukan. Kita lagi ceritain bisnisnya nih. Bisnisnya ya. Gitu ya. Maksudnya kita lagi ceritain bisnisnya yang mana sebenarnya ya bisnisnya bagus, cuman somehow dibuang dari peluang kemarin. Gitu, sekarang sahamnya udah naik. Gitu ya. Even kemarin pun mungkin gak semuanya beli karena kita memang gak kasih rekomendasi beli apa-apa. Tapi minimal kalau yang udah belajar tahu kita mau beli di harga berapa. Tindex ada. Ya. So should be, maksudnya buat Bapak Ibu yang join ke Ting, itu lihat di Tindex, kita udah cover. Pas kemarin ada penurunan gak jelas, I think udah sama-sama tuh. Ini peluang, tinggal masalah selera aja. Karena mungkin gimana pun juga dibilang bagus sekali juga. Ya marginnya, net marginnya kecil. Ada one mistakes apapun itu, ada stok yang gak laku banyak atau angus kan bisa ngaruh ke labanya. Itu yang mereka harus aware. Dividen juga gak terlalu besar, round sepertiga laba. Satu sisi banyak perusahaan lainnya juga sama-sama murah juga. Iya, banyak yang murah. Jadi itu semua udah selera. Nanti gue takutnya dikiranya kita jelasin Era Jaya nanti ada hak dikiranya padahal bukan, sama sekali enggak gitu ya. Ya, intinya ini kita sama-sama tahu ini bisnis yang stabil. It's very easy to, dalam tanda kutip, predik lah. Karena memang bisnis yang stabil, kebutuhannya juga udah kebutuhan, bisa dibilang cukup kebutuhan primer, bahkan kebutuhan sehari-hari lah. At this point ya, terutama orang di pusat Jakarta dan sekitarnya. Jadi memang problemnya adalah dengan adanya penurunan harga saham yang segitu signifikan, orang banyak yang masih
chat gue Bill. Dia pada nanya, tapi kan nggak bisa jualan iPhone di kuartal 4. Justru karena nggak bisa jualan iPhone, sahamnya turun terus. Nah, bisa jadi. Sahamnya turun di indeks, dihitung-hitung udah nggak bisa masuk indeks, keluar. Makin turun lagi. That's the point. Jadi balik lagi ya, sebagai investor, ketika ada penurunan harga saham yang signifikan, itu gila banget. Kalau saya nggak salah tuh 2 hari turun 20% apa 30%, saya nggak inget lah. Ya, itu pun dari kemarin-kemarin udah turun, udah yes. masuk watchlist, udah Pokoknya di-share. dari 500-400 perak itu turun dalam sekejap ya, dalam mungkin seminggu 2 minggu sampai 300 perak. Itu gila banget. 300 perak kalau saya nggak salah market cap-nya mungkin sekitar 3-4 T. Somewhere between that lah. Nah, mungkin boleh ceritain Jo, apa yang kita lakuin ketika kita lihat ini sahamnya turun terus, potensial jadi ide, tapi ada resiko nih, nggak bisa jual iPhone. Apa yang kita lakuin di kantor? Nah, pertama-tama balik lagi ya. Kita harus udah ngerti bisnisnya dulu. Ya, seperti yang tadi kita cerita, kita tahu ini natur bisnis yang stabil. Itu belum komplit ya. Nanti kalau mau komplit jadi member lah. Cuman ya kita nggak mungkin jelasin semua di sini kepanjangan. Intinya kita udah tahu bisnisnya, minimal udah kenal lah. Udah kenal ini bisnis tuh kurang lebih bisnisnya seperti apa, cara mereka ngantongin uang tuh seperti apa. Lalu variabel kuncinya apa yang harus kita pantau. Tentunya kalau kita ngomongin Era Jaya, salah satu variabel kunci adalah brand. Karena kan mereka memiliki fleksibilitas untuk ganti-ganti brand. Brand merek ya, bukan brand saham kan? Iya, merek. Brand merek. Jadi mereka tahun 2018 mereka misalnya kerjasama sama Xiaomi. Mereka jadi distributor Xiaomi, itu ngeboost kinerjanya. Lalu mereka bekerja sama juga untuk Apple, kerjasama dengan brand-brand handphone lainnya, itu bisa terus berganti. Jadi ini salah satu keunggulan yang mereka punya dan salah satu variabel kunci yang kita pantau. Kenapa? Karena semakin banyak brand bagus yang mereka masukin, ya tentu semakin banyak potensi pertumbuhan untuk mereka. Begitu pula sebaliknya, kalau brand-brand yang dimasukin kurang bagus, mereka kurang bisa masarin, ya tentu juga akan ngaruh secara negatif ke kinerjanya. Nah, balik ke topiknya, dalam kasus ini kita tahu ini bisnis yang stabil, mereka punya portfolio brand yang luas, unit economics of scale juga sudah tercapai, tapi lagi ada temporary problem. Yaitu apa? iPhone ini nggak bisa jualan. Bapak Ibu tahu iPhone 16 kan belum masuk nih sampai sekarang. Sampai sekarang video ini di syuting tanggal 20 Februari, yaitu iPhone belum masuk. Kalau Bapak Ibu datang ke gerai-gerai retail yang jualan iPhone, itu bahkan iPhone 15 sudah pada sold out. Jadi kalau saya nanya-nanya ke petugasnya juga dia bilang di bulan Januari, Februari banyak yang nggak jualan iPhone sama sekali, Bill. Itu udah pasti, Bapak Ibu kebayang nggak? Itu gerainya pasti penjualan drop banyak. Nah, tinggal sebagai investor gimana? Kemarin pas di Semarang, itu discuss barang nih. Pas banget lagi roadshow, kita ngoprek barang sekilas ya. Yang saya lakuin adalah kita mau tahu basis true earnings dari Era Jaya kalau kondisi normal berapa. Kurang lebih 1 tahun itu bisa dapat profit 1 triliun. Almost ya, 1 triliun plus minus. Berarti per kuartalnya itu kan kurang lebih 250 M. Ya, dengan ada seasonality lah ya. Bisa Q4 lebih bagus. Karena kan banyak promo-promo dan launching, Tapi agregatnya kurang lebih 1 tahun 1 triliun. Ya kalau misalnya 1 triliun ya dikasih market cap 4T aja, P4 untuk di retail largest gitu ya smartphone di Indonesia. Apakah murah? Ya Bapak Ibu bisa simpulin sendiri ya. Tentu nggak mahal yang kita bisa sama-sama setuju. Murah atau enggak kan relatif. Tapi kita sama-sama setuju pasti udah nggak mahal. Tapi pertanyaannya, apakah dengan adanya penurunan iPhone itu labanya bisa menjadi 1 T tetap? Ya udah pasti enggak. Kita coba itu kasar Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, kita bisa lihat di laporan keuangan ya. Nanti mungkin bisa ditampilin di sini screenshotnya. Mungkin mereka nggak state clearly berapa persen pembelian dari iPhone atau berapa persen penjualan dari iPhone. Tapi kita bisa meraba-raba. Contohnya gimana? Penjualannya nggak ada, pembeliannya ada. Pembeliannya ada, penjualannya nggak ada. Penjualannya nggak di state. Karena kecampur. Tapi minimal kita bisa meraba-raba gimana Bapak Ibu? Kita bisa lihat berapa persen pembelian mereka itu dari Apple. Nah, itu kurang lebih kalau saya nggak salah itu sekitar 40%. 40% COGS mereka itu adalah pembelian terhadap Apple. Nah, kalau kita hitung kasar lagi, Apple ini kan kecampur. Ya, betul. Ada iPhone, ada MacBook, ada AirPods dan segala macam lah, banyak banget produk-produknya. Kita harus meraba lagi berapa persen iPhone. Memang balik lagi mereka nggak state clearly, tapi kita bisa mencari data tambahan. Kasar kata apa? Emang iPhone itu biasanya berapa persen sih terhadap penjualan Apple? Kalau bisa dapat di Indonesia lebih bagus. Kalau belum bisa dapat minimal worldwide dulu. Worldwide iPhone itu berapa? Kurang lebih itu sekitar 50%. Jadi dari omsetnya Apple Holdings gitu ya, iPhone tuh kurang lebih bisa 50% contribute to revenue. Jadi dari sini kita bisa potong lagi. Dari pembelian si Era Jaya, katakanlah 10 triliun ya, let's say 10 triliun, berarti 5 triliun ya itu adalah pembelian iPhone. Di Indo mungkin lebih sih gue rasa ya. Ya lebih, ini random numbers, kurang lebih 5 triliun adalah iPhone, ya tinggal kita kaliin. Kurang lebih berarti penjualan mereka, mungkin 20-30% adalah kontribusi dari iPhone. Nah kalau itu kita potong, hitung-hitung kasar ke bottom line, tentu ada penurunan laba, itu udah pasti. Dari yang sebelumnya mungkin 1 tahun 1 triliun, kalau misalnya kita assume ya, iPhone 16 nggak jualan, iPhone 15 stok juga mandek ya. Di toko udah pada habis, belum restock. Terus aksesorisnya juga jadi nggak gitu karena iPhone-nya nggak ada kan. Bener, itu mungkin ke bottom line 1 tahun ya bisa jadi sekitar 600 M. Memang 600 drop banyak lumayan. Drop banyak, mungkin almost 40-50% dari 1 T ke 500-600 M kan 40-50%. Tapi balik lagi kita mikir apa? Oke, let's say 500 sampai 600 M. Ya, kalau dikasih market cap 3 T, 3,5 T,
Artinya apa? Kalau kita ambil 500M berarti kan PI-nya P6, P5, Iya. P6. Iya. Ini kan kondisi P6 lagi buruk-buruknya nih. Buruk-buruknya nih. Kita itu Iya. nggak konservatif, anggap nggak jualan sama sekali deh. Atau bahkan jualan cuma sedikit banget, cuma jualan MacBook, iPad dan segala macam. P6 lagi kondisi terburuk, ya dengan considering mungkin dividen juga masih ada, mungkin 4-5%, I think itu bisa menjadi not bad gitu loh. Itu balik lagi. Tinggal pertanyaannya, kita follow terus nih. Kalau iPhone beneran masuk, oh itu bisa jackpot, itu bisa bonus, Iya. laba bisa kembali normal lagi. Tapi Biasanya kalau emang udah masuk sahamnya naik duluan. Nah, sebelum labanya keluar. itu dia. Jadi balik lagi Babu, setiap kali ada penurunan harga saham yang signifikan, kita harus kenal dulu perusahaannya. Minimal kalau kita tahu ini perusahaan seperti apa, kita bisa tajam langsung kifar. Yes. Fokusin di kifar, kita hitung kasar aja, nggak perlu detail-detail. Minimal kita tahu kalau misalnya nggak Apalagi ada. kalau udah dating Jo, tinggal lihat aja materi analisanya kan. Iya, tinggal Sama lihat, nanya, bisa nanya. tinggal lihat sama assess. Make sense nggak kira-kira? Ya. Ya, justru pas kita hitung-hitung di Semarang kemarin, kalau nggak ada iPhone itu kurang lebih mungkin bisa ya 500-600 biola setahun, which Ya, is plus minus juga ya, plus nggak minus ya. pasti. ada kan banyak faktor lah. Ya, poin pentingnya itu adalah ini temporary atau enggak. Ya, Apakah ini akan selamanya nggak jualan iPhone atau ini temporary? Nah, kalau kita lihat dari capex ya, bangun pabrik yang diminta oleh negara kita ke Apple, itu sebenarnya nilainya kecil dibandingin sama Apple jual ke Rajaya berapa di tahun gitu loh. Jadi sebenarnya by business logic mereka pasti bangun. Mereka pasti bangun. Cuman kapannya kita juga nggak tahu. Yes. Gitu. Cuman ya memang begitu investment. Kita nggak pernah bisa tahu. Nggak mungkin kita, ya kecuali ada insider ya. Tapi kalau nggak ada insider ya kita selama udah good enough, kita tahu itu temporary, harganya pun udah dikasih terdiskon menurut investor masing-masing, mau teman-teman masing-masing, ya silakan kalau mau. Kalau emang nggak suka, mau cari yang memang udah pasti nih, yang bulan depan dapat dividen banyak nih, big banks ya, ya silakan gitu, itu terserah. Itu yang penting kita ngajarin pola pikirnya, kita bantu juga supply analisanya seperti apa, bisa diskusi juga, keputusan semua masing-masing gitu. Ya. Tapi yang jelas investor yang sudah berpengalaman, member kita yang lama-lama, kemarin banyak yang PC, hanya sempat serok gak kemarin 310 312 itu kan kalau nggak salah bottomnya sekitar itu. Gitu ya, banyak yang dapat, ada juga yang baru titip sendal, berharapnya lebih turun lagi, ternyata nggak dikasih. Ya sudah, ikhlas. Itu udah masing-masing gitu. Kalau emang turun lagi, kalau emang keburu naik ya udah ikhlaskan gitu kan, masih banyak saham lain. Apalagi saham lagi murah-murah gini. Ya, so at the end balik lagi ya, setiap ada penurunan harga saham ataupun keluar dari indeks apa, semua tergantung value-nya. Kalau memang value perusahaannya masih bagus, ya perusahaannya going well, ya mungkin ada temporary problem, harga saham dibuang bisa jadi opportunity. Seperti kasusnya apa? Ini mungkin studi kasus ya Era Jaya. I think kalau bisa di bawah 300 bahkan lebih menarik lagi. Ya, ini sih Q4 kan pasti turun lah, Q on Q most likely turun. Q1 juga most likely masih turun. Sebenarnya sampai iPhone-nya masuk baru akan bagus kan. Ya. Cuman kan kalau iPhone udah masuk bisa jadi udah telat. Jadi semua selera gitu ya. Cuman pengalaman kita udah pernah sempat bahas di YouTube ya, yang buy in bad time atau buy in good time ya, teman-teman bisa nonton ke sana, refer silahkan. Kita juga ada banyak studi kasusnya di sana, bukan cuma Era Jaya kok. Ya, ini cuma salah satu contoh dan bukan stock pick. Ya, ini kita perlu remind. Iya. Jangan main HK-HK juga. Salah HK. Kasus harganya juga udah naik ya memang ya. Udah naik mungkin 20% ya dari lebih 20% lebih dari waktu drop jatuh di hari Jumat itu. Oke, itu emiten pertama Bil, Era Jaya yang keluar. Ada yang kedua nih, Jo. Ada kedua. Yang kedua ini yang katanya udah jual bonds-nya buat masuk ke sahamnya. Oh, 09 kemarin ya. 09. Sensor ya. Ya, sahamnya kita tadi udah sebut belum ya? Udah sebut, Indakiat. Oke, nah itu juga sahamnya turun signifikan. Gitu ya. Ini mungkin saham yang kalau gue pribadi udah berapa kali tektok sih. Ya beli di bawah, pasti udah atas jualnya turun lagi, beli lagi, atas jual lagi. Nah sekarang turun lagi nih. Ya. Gitu. Cuman mungkin untuk gue pribadi, selera gue dulu dan sekarang agak beda gitu. Kalau sekarang gue cukup sangat mementingkan dividen, gitu, capital allocation, apakah banyak transaksi afiliasi, apakah rutin bagi dividen, meskipun kita nggak bisa pungkiri ini bisnis yang sebenarnya mode-nya sangat-sangat kuat sekali, gitu, tapi mungkin bukan selera untuk semua investor, tapi gue juga bukan bilang gue nggak akan pernah beli, semua tergantung harga, gitu ya, tergantung harga dan kan tinggal diatur portfolio allocation-nya mau berapa persen saham ini, gitu, cuman gue rasa saham yang INKP ini jadi PR lah buat teman-teman. Ya, kalau teman-teman member tinggal nonton case-nya. Ya, udah ada. Udah ada semua komplit, udah bukain analisanya. Bahkan di Tindex juga udah ada update Bil yang versi pabrik baru. Ya, kalau beneran jalan ya, kalau beneran jalan seperti apa, tinggal tugas kita assess terus. Kapan jalannya itu? Kapan jalannya? Iya. Itu yang lebih penting. Iya. So, I think itu sih ya, mungkin buat Bapak Ibu. Itu hin-hin lah ya. Ya, itu hin-hin lah. Bisa lakuin PR sendiri, nanti bisa langsung lanjut sama kita. Join discussion lah, feel free untuk nanya seputar investment ataupun discussion di onboarding group. Ya, balik lagi dari topik ini kita bisa simpulin ya. Setiap kali ada penurunan, entah itu kalau dari indeks ataupun apa, kita nggak usah pusingin indeksnya. Anggap itu sebagai bonus. Ya. Kalau memang kita punya perusahaan bagus, katakanlah seperti Bank BCA,
terus tiba-tiba masuk indeks, orang asing jadi beli, itu bonus. Tapi buktinya apa? Dia kan selalu bertahan di indeksnya. Karena nilai perusahaannya terus bertumbuh. Dia bisa menjustify positioning mereka di indeks. Yang kita deg-degan adalah kalau kita masuk indeks, tiba-tiba nggak jadi masuk atau dikeluarin, terus kita tahu, waduh, PR-nya udah 500 nih. Perusahaan bahkan untungnya tipis. Nah, itu kan yang buat kita jadi deg-degan. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau kita punya perusahaan bagus, tiba-tiba ada temporary problem, dikeluarin dari indeks, malah harusnya kalau kita yakin bisa nambah lebih banyak dong. Kita juga seneng kok kalau saham yang kita beli masuk indeks. Yang naiknya kan jadi lebih cepat. Dan sekali naik bisa banyak gitu ya. Dan yang masuk indeks tuh nggak harus saham-saham lucu-lucu itu. Gitu. Contohnya kayak Aman waktu IPO kan murah gitu ya. Banyak yang beli juga, masuk indeks juga gitu ya. Terus atau bahkan sesimpel ini, Bill, Adaro masuk indeks. Sekarang di spin off jadi Adi. Emang Adi nggak bisa masuk indeks? Iya, dulu Adaro masuk indeks kan karena ada batu baranya. Iya. Gitu kan, karena complete package-nya. Nah, sekarang ini sumber duitnya malah belum masuk indeks. Yang masih indeks malah yang kosongan nih, yang green energy nih, yang belum banyak omset masuk. Gitu kan, ya bisa jadi ADI secara fundamental oke, valuasinya juga oke, ya kan? Bisa jadi masuk indeks juga. Nah, kalau kayak gitu ya kita anti indeks. Cuma kita ngerti indeks, kita juga nggak anti indeks, cuman kita tidak mau beli saham yang hanya menggantungkan nasibnya ke indeks. Belinya mahal gitu ya. Beli mahal untuk berharap ada orang lain yang mau beli lebih mahal. Nah, itu bahaya. Sekalinya salah, hati-hati teman-teman. Ya, pokoknya dia kembali ke value-nya lah. Itu sudah terbukti dari dulu hingga sekarang. Dan kalau memang ada Bapak Ibu saham yang omsetnya bertumbuh, profitnya bertumbuh, dividen terus bertumbuh secara 5-10 tahun terakhir, tapi harga saham nggak kemana-mana, coba Bapak Ibu bisa kasih tahu kita untuk didiskus. Karena sepengalaman saya itu nggak ada. Kalau ada pun, ya itu peluang justru. Iya. Ya balik lagi ya, kata kuncinya omsetnya tumbuh, net profitnya tumbuh, dividennya juga tumbuh. Jadi secara cash flow juga bagus. Ya. Ada nggak ini terus jadi selama 5-10 tahun, tapi harga saham malah turun terus? This likely. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Oke. I think cukup sih. Ntar kebanyakan bocornya, Jo. Teman-teman silakan lanjut diskusi di Free Onboarding Group. Thank you. See you di next episode. Thank you. Bye-bye.